Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Dina Siti. Saya bidang yang bertugas pada sore hari ini, Bu ya. Sebelumnya di sini saya akan melakukan edukasi tentang kesehatan diaperas sama oral keras ya, Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelumnya di sini kita akan melakukan konseling ini selama 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu bersedia, Bu ya. Baik Ibu, di sini kita sudah berada di ruangan yang tertutup ya, Bu ya. Insya Allah privasi kita terjaga. Baik Ibu, di sini dengan Ibu siapa ya, Bu? Ibu Indah. Oh ya, anaknya namanya siapa, Bu? Adit. Adit, umurnya 14 bulan, Bu ya. Iya. Ya baik Ibu. Nah, sebelum saya melakukan edukasi ini, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Bu ya. Saya permisi, Bu. Nah, baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui diaperas ini sendiri, Bu? Belum sama sekali. Baik Ibu, tadi di sini keluhan anak Ibu di daerah sekitar Popok Merah ya, Bu ya, Iya, Bu ya. ruang. Ya, ruang, Bu ya. Nah, dan di sini juga banyak sering rewel dan tidak nyaman, Bu ya. Iya. Nah, baik Ibu, saya di sini akan menjelaskan diaperas itu adalah ruang popok atau ruang bekas popok itu, Bu ya. Nah, itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu ruang popok pada umumnya dialami oleh bayi yang berusia 4 sampai 15 bulan, Bu ya. Nah, selanjutnya sini ada penyebab dari diaperas atau ruang popok tadi, Bu. Yang pertama itu kebersihan yang tidak terjaga, yang kedua sering buang air kecil, yang ketiga bayi sedang berkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda dari diaperas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok. Hal itu biasanya di pantat dan genitalia hingga selangkangan ya, Bu ya. Genitalia itu alat kelaminnya, Bu. Nah, selanjutnya itu di sini ada pun dari penata laksanaan diaperas atau ruang popok tadi. Pertama, Ibu harus sering mengganti popok anak Ibu, jangan sampai penuh ya, Bu ya. Selanjutnya hindari tisu basah karena dapat menambah iritasi. Tisu basah nggak boleh ya? Ya, karena kalau udah terjadi ruang tadi, Bu. Oh. Kalau belum nggak ada ruang nggak apa-apa. Kalau udah terjadi ruang yang tidak boleh pakai tisu basah. Nah, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tetap nggak boleh, Bu. Takut menjadi iritasi ya. Habis itu gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali mengganti popok langsung dibilas tanpa perlu digosok ya, Bu ya. Jadi cuma hanya dibilas tanpa digosok. Nah, selanjutnya cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit pada bayi. Nah, habis itu hindari penggunaan popok terlalu kencang, jadinya kalau bisa tuh ukuran popoknya lebih besar daripada size badan anak Ibu. Nah, tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Jadinya kalau udah terjadi ruang tidak boleh pakai lotion atau pakai baby oil ya, Bu ya. Takutnya tambah iritasi dia. Nah, adapun dari pencegahan diaperas ini, pertama pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Yang kedua, sering mengganti popok bila basah. Yang ketiga, menjaga kebersihan di sekitar popok. Selanjutnya, apabila ada keluhan yang seperti ini tadi lebih parah lagi, Ibu harus mendatangi ke tenaga kesehatan yang lebih dekat ya, Bu ya. Nah, jadi sebelumnya di sini ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Sementara belum. Oh, belum, Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya, Bu ya, dengan oral ya, Bu ya. Yang biasanya dibilang itu namanya adalah kondistaten atau yang biasa terjadi ada gejala putih-putih di lidah itu lah, Bu. Oh iya. Nah, itu biasanya terjadi di dalam mulut, lidah, kadang-kadang patin gusi dan lantai mulut anak Ibu. Nah, selanjutnya ada gejala oral ras itu pertama tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu tapi sulit dihilangkan. Itu biasanya itu bekas susu gitu. Pastikan jadinya aman aja, padahal itu bisa jadi peradangan pada bayi, Bu. Nah, harus tuh harus tuh bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui, mengkosong mulut, mengelupas. Habis itu luka-luka banyak pada selaput lendir, mulut sampai bibir memutih menyerupai pembekuan susu yang melekat bila dihilangkan kemudian berdarah. Jadinya kalau putih-putihnya itu kalau dihilangkan kan kalau susu hilang, kalau ini enggak, jadi darah dia. Nggak boleh. Iya, nanti ada caranya untuk membersihkannya, Bu ya. Kalau terjadi oral terus nih. Nah, bila terjadi kronis maka terjadi lesi atau benjolan kecil menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga berapa tahun akan menyerang kulit anak. Nah, selanjutnya itu ada gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius karena kan infeksi tadi, Bu.
tak mau makan atau tak mau makan, dimuntahkan, tak mau susu botol, bahkan ASI, dan gelisah terus. Nah ini kan anak ibu juga udah gelisah juga kan, nangis-nangis, cerewet. Nah habis itu bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, secara psikis dia akan rewel. Nah selanjutnya itu ada upaya agar tidak terjadinya oraras atau bercak yang ada di mulut tadi itu, seperti yang pertama itu mencuci bersih botol dan dos susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus sebelum dipakai ya Bu ya, jadi harus direndam dulu pakai air hangat ya Bu ya. Nah selanjutnya itu sterilisasi. ya, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain dapat menyebabkan oral terus juga dapat mempengaruhi bentuk rahangnya Bu ya. Nah jadi bagusnya itu ASI aja Bu. Nah selanjutnya itu jika bayi menete atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral terus sebelumnya menyusu, sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu basah atau air hangat Bu ya, dilap-lap di daerah puting susunya itu. Nah selanjutnya ada sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat terjadi penyebab terjadinya oral terus jika kebetulan ada bakteri di dalam mulutnya Bu ya. Jadi di sini untuk menghindar kejadian tersebut, bayi jika selesai minum berikan 1 sampai 2 sendok teh air matang untuk membilas bekas air susu tadi Bu. Kalau masuk gigi gitu bisa nggak sih? Kalau untuk bayi kan masih nggak bisa Bu, masih ya mungkin kalau memang itu pakai air aja kayak habis itu dibersihkan mulutnya gitu aja Bu. Nah selanjutnya itu ada cara perawatan oral pada bayi, yaitu dengan mencuci tangan ibu, membersihkan lebih jari dengan membungkus kain tadi itu caranya. Yang telah dibasahi dengan larutan garam, bisa juga memoles mulut dengan tinta violet yang warna ungu itu Bu. Yang tinta violet yang warna ungu. Nanti ada ya Bu ya. Itu 1 mili suspensi tinta 1 mili aja Bu. Itu dosisnya 0,25%. Nah habis itu membuang kain sehabis dipakai. Nah jadi kainnya itu kain yang bersih, tapi nanti dibersihkan lagi di sini ya. Jadinya nanti itu jadinya nggak kelihatan lagi bekas yang putih-putihnya itu. Nah, habis itu oral terus bertambah parah seperti mukosa kelainan putih dan bertambah dengan merah sehingga konsultasi ke dokter ya Bu. Jadi misalnya sampai merah berarti Bu harus konsultasi ke dokter ya Bu ya. Dan itu parah gitu ya? Iya, kalau udah parah harus konsultasi ke dokter atau fasilitas terdekat ya Bu ya. Dan itu apakah di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, nggak ada Bu ya. Saya di sini sedikit evaluasi dari edukasi tadi ya Bu ya. Di sini kan saya ada menjelaskan tentang perawatan oral terus pada bayi. Nah itu apa ya Bu? Yang pertama tadi Tentang pembukaan kayak mukosa, infeksi di mukosa mulut karena air susu. ya Bu ya. Nah ya baik Ibu, mungkin itu aja karena Ibu udah paham dengan apa yang saya jelaskan. Apakah saya cukupi pertemuan untuk hari ini? Saya minta maaf apabila ada salah. Akhirnya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.